Jadi pelaku tunggal. Allah itu pelaku tunggal. Berarti bisa memaksakan kehendaknya. Bisa memaksakan kehendaknya. Karena hakikatnya Allah itu pelaku tunggal. Artinya ketika Allah memutuskan itu tunggal, nggak ada alternatif. Berarti wahid itu sama dengan qahar, wahid itu sama dengan ya enggak kan? Ketika aktor itu tunggal kan nggak perlu disifati bisa memaksakan kehendaknya. Memang aktornya dari awal tunggal, berarti kan nggak perlu. Intinya sifat qahar itu nggak perlu, sudah iktifa dengan sifat wahid karena pelaku tunggal itu pasti prakteknya qahar. Misalnya Allah menghendaki kue raine ngene iki, kamu bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa kan. Intinya musonab kepengen ngendikan kenapa nggak ada sifat qahar? Ya sifat wahid itu ya sudah mewakili sifat apa? Qahar. Mergo di anna ma'nal qahri ma'khudun mimma qabla id min sya'nil wahid fi mulkihi al-qahru. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul al-mustafa kang den pilih al-mukhtar. Ai minan nas dipilih sangka manusa liyat wa hum. Supaya ajak-ajak sapa Allah ing kabeh ila dinil Islam maring agama Islam. Sallallahu alaihi wasallam wa zadahu fadlan wa syarafan late. Lan nambahi sapa wa ta'ala hu ing Kanjeng Nabi fadlan ing keagungan wa syarafan wa late ana ing ngersane Allah indahu. Wal qasdu bidzalika yiku addu'a du'a. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu. Sama kan? Tadi ketika ada informasi itu doa, ya sama natijanya kita disuruh Allahumma sholli wa sallim alaihi wa zidhu. Napa? Wa zidhu. Wa dzikrut tasyahhud di hadis Abi Tirmidzi kullu khutbatin la safiya tasyahhudun fa ya kalian. Utawi nyebut tasyahud bahwa coba dakarat atas syahuda di hadisi gangsal bahwa coba dzikrut tasyahud gangsal. Kenapa dalam muqaddimahnya selain ada bismillah alhamdulillah kenapa harus ada wa asyhadu alla ilaha illallah? Kan biasanya kitab-kitab kan tidak ada redaksi tasyahud. Ya umumnya iftitah kitab itu kan tidak ada redaksi nama tasyahud. Tapi di sini ada karena ngikuti riwayat Abi Dawud kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun. Nggih bener kula kan? Khutbah itu sebetulnya tidak harus pidato, karangan kitab juga bisa dikatakan apa? Khutbah. Timbang khutbah berarti ana pidato, saiki pidato pahpoh paham ya. Pidato saiki kan rata-rata pahpoh, ilmune sithik pidatone sawi ra berber. Ngomong apa ae. Ya kok gue dimlepuhi Pak Haris, mulang usul fikih kok cerita. Wah kalau di Maroko gini, kalau di Thailand, terus hubungannya apa? Nerangno usul fikih ya nek ana mutlaq ditakyid, nek ana amu ditakhsis, malah cerita. Tok dindi. Itu kali kiai sing nganggur-nganggur. Pidato Isra Mi'raj cerita, wah kalau diundang istana gini-gini, diundang menteri gini-gini. Piye karo hubungannya apa? Gak jelas kabeh. Sing ngrungokno ya seneng padha dene. Sing jelas Isra Mi'raj ya cerita hadis Isra Mi'raj sing sahih ku piye, sing dhaif ku piye. Ya kenapa ada tasyahud? Karena riwayatnya Abi Dawud wa Tirmidzi kullu khutbatin laisa fiha tasyahudun fa ya kal yadil jazma. Kullu khutbatin saben-saben khutbah ya ora usah dimanani pidato. Pemanen pidato ya kena pidato sing bener ditambah. Laisa kang ora ana iku fi dalam khutbah wa tasyahud fa ya mungkoti khutbah sing laisa fi tasyahud fa ya mungkoti al khutbah sing laisa fi tasyahud kal yati kaya di tangan al jatma'i kang juzam manan tangan sing berpenyakitan ayil qalilatil barokati utawa ayil qalilatul barokati tegese sithik barokah nggih sama fa ya kal yatil jatma fa ya al qalilatul barokah lah nek waca al qalilatil barokah ya kal yatil jatma padha-padha fil qalilatil apa barokah terserah ya. Tapi gampang diwaca rofa amma ba'du al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini didengerin mawon ini. Jadi tadi kan sanad kita ke Imam Syafi'i itu yang liwat Imam Muzani. Jadi sebetulnya Imam Syafi'i itu punya murid 3 yang terkenal. 1 Buaiti, siapa? Buaiti, 2 Muzani, 3 Robi. Cuma kebetulan yang mentadwin, yang membukukan, mendokumentasi itu namanya Imam Muzani. Sehingga sanad-sanad fikih kita ke Imam Syafi'i itu lewat Imam Muzani. Ya ini bukan kebetulan, tapi alhamdulillah ini ada Pak Rektor Undip biar tahu bahwa tradisi dokumentasi sebelum ada di kampus-kampus itu dulu pertama itu malah
malah langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu punya sunnah. Misalnya kita ini berbuat sesuatu, selain ditulis Raqib Atid, itu terdokumen di Lauh Mahfuz. Masih terdokumen di sistem tubuh kita. Di sidik jari, di sistem tubuh kita. Sehingga nanti ketika di akhirat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, mulut ditutup, terus wa tukallimuna aydihim. Yang lapor ke Allah itu tangan-tangan kita, karena sistem tubuh kita sebenarnya merekam apa yang pernah kita perbuat. Berarti sudah kelihatan dokumentasi itu 3. Malaikat Raqib Atid terdokumentasi lagi di Lauh Mahfuz, di sistem tubuh kita. Terus plus di catatan yang nanti diberikan ke kita. Ini loh perilaku kamu, kelakuan kamu. Jadi dokumentasi itu penting. Nah dulu Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu 3. Yang lainnya cerdas mungkin atau tidak suka nulis, tapi terkenal namanya Imam Buaiti. Yang satu suka nulis. Nah ini kitab ini yang saya bawa. Ini kitab itu karangan Imam Syafi'i, tapi sebetulnya riwayat Mukhtasarul Muzani. Nah di orisinil karangan Imam Syafi'i itu beliau kalau gamang atau ragu yang ngendikan ragu, kalau yakin yang ngendikan yakin. Misalnya di bab sujud itu menurut teks resmi Nabi itu kan melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, warubaten, wal qadamen. Kita disuruh sujud melibatkan 7 anggota ya, karuan jabhah, jidat, terus 2 tangan, terus 2 lutut, terus sama qadamen. Oke, kita sepakat yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Sama lagi yang melibatkan 7 anggota pasti sujudnya sah. Ada kata pasti. Tapi di bab orang syirik itu menyekutukan Allah. Misalnya orang bersujud sama berhala atau kepada berhala. Itu kan cukup watul jabah alal ardi. Apa watul jabah alal ardi? Tidak harus melibatkan 7 anggota. Artinya nggak bisa dibalik. Oh syaratnya syirik itu nak sujud yang berhala melibatkan 7 anggota, kan tidak ada. Cukup watul jabah. Sehingga Imam Syafi'i ngendikan jangan-jangan sujud yang pakai watul jabah saja sudah sah. Sebab teks resmi ketika Nabi sujud itu munajatnya begini, sajadalaka wajhi, apa? Sajadalaka wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu. Jelas di situ Nabi hanya ngendikan sajada wajhi. Jadi kalau sujud gini, makanya Imam Syafi'i ragu. Apa itu sebagai bukti bahwa sujud itu untuk sah cukup watul jabhah. Tapi tentu yang disepakati adalah melibatkan 7 anggota. Yang hanya jabhah itu mukhtalaf alaih. Ya ini contoh-contoh apa? Contoh-contoh kecil ya dari. Jadi makanya ini karangan Imam Muzani itu selalu redaksinya qala Syafi'i qala Syafi'i. Terus wa qala fil imla in aqama ala syai'in. Imla itu beliau kalau ngendikan, kalau dulu kan nggak ada rekaman, nggak ada video, jadi beliau ngendikan itu terus ditulis. Nah ditulis, ngendikan yang ditulis itu bahasa Arabnya di imla. Makanya beberapa muridnya kenangannya apa? Amla ali nasyafi'iyu, apa? Amla ali nasyafi'iyu. Fatwa ini diemlakan oleh Imam Syafi'i. Beliau ngendikan, kemudian murid-muridnya mendokumentasi, itu namanya imla. Ya, jadi supaya sampai tambah tahu apa asal usul mazhab Syafi'i. Ya, jadi, nah kenapa kita butuh mazhab? Kadang-kadang orang-orang ini mumpung ada rektor Undip, kadang-kadang orang kampus tanya, agama Islam ini kan yang bawa Rasulullah SAW. Kita sepakat. Kenapa kita butuh mazhab? Misalnya di kampus ekonomi ya ada mazhabnya, terus semua politik ya ada mazhabnya. Jadi kenapa dalam beragama butuh mazhab? Kalau tidak ada mazhab, kita ini terjebak tekstualis. Tapi kalau ada mazhab, ini ada pemaknaan ulang yang kadang ini lebih luas. Ya misalnya yang kita mudah memahami, misalnya begini. Jika adzan Jum'ah sudah dikumandangkan, maka wadarul ba' tinggalkanlah perdagangan, jual beli. Ba' itu jual beli. Tentu ini misalnya Pak Rektor Udip sedang ngajar, saya tidak jual beli kok, saya pas ngajar, berarti nggak apa-apa dong saya tidak ke masjid. Oh saya tidak jual beli tapi rokokan, saya tidak jual beli main HP. Nah berkahnya madzhab ini terurai. Maknanya jual beli adalah sesuatu yang menghalangi kamu datang ke masjid.
Jadi ba itu berarti apa? Mutlaku maniin. Apa mutlaku maniin? Apa saja menghalangi kamu dari datang ke masjid itu namanya ba. Kamu berpikir ba di sini maknanya adalah apa? Pengganggu orang datang ke masjid. Maka main HP ya pengganggu, makan ya pengganggu, tidur, aktivitas lainnya. Sehingga kata ba kemudian menjadi makna umum. Tinggalkan sesuatu yang menghalangi Anda dari datang ke masjid. Lah kenapa Allah menyebut ba? Kebetulan saat itu peristiwanya itu ba. Itu kan mirip misalnya saya bilang ke santri, "Cung, nak ono cah kecelakaan tolong. Kalau ada anak kecelakaan tolong." Jebule ono wong kelaparan gak kecelakaan gak ditolong. Ini kan gak kecelakaan ya, itu ya bodoh betul itu. Maknanya nolong orang kecelakaan ya pokoknya nolong sesuatu yang emergency. Orang kelaparan ya emergency, orang kecelakaan ya emergency. Pak Haris tak pecat dari Mahatali juga emergency. Karena terus gak punya status dia. Kasihan sudah miskin gak punya status kan nanti pulangnya malah kayak apa. Dukun Res Haris itu. Jadi nah itu akhirnya kita butuh mazhab karena kita butuh pemaknaan seperti itu. Kalau enggak ya kita tekstualis. Kalau enggak kita tekstualis. Makanya kita ini menolak paham tekstualis itu karena menjadi sempit. Ya, karena menjadi apa? Sempit. Ya contoh tadi apa? Wadarul ba apa? Wadarul. Kemudian adzan Jumat juga sama. Ketika adzan dikumandangkan. Ini kan ada problem tafsir karena adzan zaman Nabi itu hanya sekali. Ya ketika khotib sudah di atas apa? Mimbar. Di era modern terutama orang-orang NU adanya kan dua kali. Ya tentu kita sepakat yang dimaksud ayat itu adzan kedua kalau di konteks NU karena itu yang terjadi zaman Nabi. Adzan kedua itu kan bikinannya Sayyidina Utsman. Nah hal seperti itu kita butuh mazhab. Ya butuh mazhab. Jadi kenapa ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Terus contoh terakhir ini sebelum tak tutup. Jika di wadah kamu dijilat anjing maka cuci 7 kali, salah satunya pakai debu. Itu tagnya Nabi itu walago itu dilat. Nah kata mensucikan tentu orang itu berpikir 2 kali. Kata Imam Syafi'i disucikan itu karena najis perlu disucikan. Kata Imam Malik ya enggak, mensucikan itu udah harus najis. Orang jijik juga dicucikan. Misalnya piring saya habis didoni kharis ya tetap tak cuci meskipun enggak najis. Sing gelem tiba idune haris sopo gitu kan. Misalnya cambah tali meler ngumpel meler kan ya tetap tak cuci meskipun umbel itu tidak. Lah itu terus melahirkan mazhab yang satu bilang najis, yang satu bilang jijik. Sehingga lah kebetulan kita Syafi'i yang ikut partai itu najis. Ya kalau Nabi sendiri tidak ngendikan najis atau jijik, ini dan fal yaksilhu harus dicuci. Nah dicuci itu kan pilihannya 2, karena jijik apa karena najis. Ya seperti orang butuh uang itu. Kalau di komunitas orang miskin kan butuh uang itu karena butuh. Tapi kalau di komunitas orang kaya, orang sosialita itu kan butuh uang mungkin karena tamak, karena rakus. Kan mereka sudah selesai urusan makan, kok masih butuh uang ya berarti karena rakus. Sama-sama dari kata butuh, apa? Sama-sama dari kata butuh. Ya ngajar lah ngajar. Kalau Gus Bak ngajar itu karena sakit sampean. Kalau Haris profesi, gak ngajar nganggur tenan. Ya itu kan sama-sama lahir dari kata ngajar. Nah kira-kira seperti itu. Kenapa ada mazhab? Karena untuk maknani tek-tek yang ada ini penafsirannya itu beda-beda. Makanya kita butuh cara kamu memahami tek itu ikut manhajnya siapa, metodenya siapa. Nah kalau metode Imam Syafi'i ya tadi fal yaksilhu diartikan karena anjing itu najis. Imam Malik enggak ya karena menjijikkan. Ya sama tadi meninggalkan ba itu transaksinya halal. Tapi kenapa harus ditinggalkan? Karena sekarang sudah ba yang mengganggu Jumatan. Berarti semua yang mengganggu semakna dengan ba. Kamu bisa ikut partai min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ikut partai qiyas. Ba mengganggu, berarti semua mengganggu sama dengan ba. Maka tidak boleh melakukan aktivitas yang mengganggu datang ke Jumat. Jadi bisa mintorikil qiyas, bisa mintoroki min itlaqil ba'di wa iradatil qul. Atau tidak pakai itu semua, pakai nurani model Jawa. Jawa kan ra iso mikir.
Ora iso mikir ya ora iso mikir. Tapi justru iso mikir malah barokah karena terus ngerti. Nak ape Jumatan niku aja dagangan. Mesti dia paham aja dagangan niku aja melakukan sesuatu yang mengganggu. Ya itu kan otomatis ya sama misalnya kalau ada tamu kasih makan. Pakai mangan tok ora kei ngombe sereten. Maknane ngekei mangan kasih sesuatu yang tamu ini menjadi nyaman. Termasuk kebutuhannya ya mungkin minum, tisu atau apalah. Termasuk menyediakan kamar mandi karena apa? Makan itu ibaratun an hajatil insan. Apa ibaratun an hajatil insan. Makan itu adalah kebutuhan manusia. Padahal kebutuhan tamu tidak hanya makan, ya makan, minum, MCK macam-macam. Nah itu terus lahirlah madhab. Kenapa lahir apa? Madhab. Terus di balaghah disebut min intlaqil ba'di wa iradatil kul. Makanya Quran sering bilang Allah itu suka waruka'is sujud. Masa iya sholat hanya rukuk dan sujud. Misalnya ketika Allah muji kita tarahum ruka'an sujadan. Allah melihat orang Islam itu berrukuk dan bersujud. Padahal sholat itu ada Fatihah, ada tahiyat, ada macam-macam. Nah itu terus akhirnya menguat teori min itlaqil ba'di wa iradatil kul. Nah itu terus kita harus bermadzhab karena tanpa madzhab itu kita akan menjadi tekstualis. Kan bahaya kan misalnya kamu sholat wong di Quran hanya warka'u ma'ar rokiin berarti rukuk tok. Ya kan jadi aliran sesat apa? Sudah kere sesat kan malah bingung gitu. Ya jadi itu apa bentuk penghormatan kita pada madzhab Syafi'i. Jadi memang kenapa kita kan kadang-kadang orang-orang sebagian orang itu berpikir Islam ya Islami Rasulullah ngapain sih bermadzhab? Itu memang orang nggak pernah ngaji. Bermadzhab itu kebutuhan logis ya, bermadzhab itu kebutuhan logis. Kayak bernegara pun butuh penafsiran. Demokrasi terpimpin apa demokrasi liberal apa sistem republik apa kerajaan. Kan nggak mungkin kita bernegara kemudian tanpa apa madzhab. Kita harus mengikuti salah satu madzhab dari cara bernegara. Kebetulan kita republik misalnya, tidak monarki. Ya sama memaknai teks-teks dalam Quran kita butuh apa? Madzhab. Kalau tidak ya tadi terjebak dalam tekstualis atau kejumudan macam-macam. Ya ngoten niki sebagai penghormatan kula teng basal teng buyut-buyut kula ngantos Mbah Mutamakin teng kajen niku nggih mbah-mbah kula buyut-buyut kula. Dadi ora usah GR Pak Haris. Gus Pak nek ambek aku gelem ora sesat iku GR. Jadi tidak ada hubungannya dengan Pak Haris ini, nggak ada jasanya sama sekali intinya itu tidak ada. Tapi justru itu ikhlas. Kalau orang nggak merasa berjasa itu namanya ikhlas, malah bagus ini. Oke, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes dokumentasi cukup tuh.